Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Maurits. Pada kesempatan kali ini, di segmen yang baru, dan setiap bulan saya akan selalu membawakan segmen tersebut. Rekan trader, pada acara kali ini kita akan membahas tentang analisa bulanan, monthly prediction buat pasar yang akan kita lalui. Ini adalah analisa yang pertama kali saya buat ya. Kalau kemarin di akhir tahun saya udah membuat analisa tahunan ya, bagaimana pergerakan sampai 1 tahun menuju tahun 2023 ya. Selama tahun 2023. Pada hari ini saya akan membawakan sedikit analisa bulanan ya, jadi lengkap ya, analisa bulanan, analisa mingguan, dan analisa harian. Bagaimana tidak luar biasa market ya. Market selalu memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Dari analisa bulanan, mingguan, dan sampai harian pun juga ya, kita berikan buat rekan trader. Oke rekan trader, pada analisa bulanan kali ini kita akan membahas secara lengkap, secara cepat-cepat aja ya, maksudnya secara ringkas tentang apa yang akan terjadi pada pasar selama bulan ini ya. Kita akan melihat apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Kita memprediksikan ke depan. Nah, oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, mari kita coba masuk aja di analisa tersebut ya. Oke rekan trader, seperti biasa kita akan masuk di analisa bulanan kita pada saat ini. Dan seperti kalau kita lihat rekan trader ya, pada analisa bulanan kali ini seperti biasa saya akan mulai dari indeks dolar Amerika. Kabar mana dulu? Mana dulu indeks dolar Amerika, mana platform saya itu? Platformnya, sabar rekan trader. Nah, ini dia. Ini platform saya. Oke, rekan trader, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Rekan trader semuanya, untuk indeks dolar Amerika kita bisa lihat bahwa bagaimanakah pergerakan dolar Amerika pada bulan ini dan bulan depan. Kalau kita lihat secara garis besar tendensi bulanan kemarin ya, dolar Amerika mengalami pergerakan yang sangat luar biasa ya, dari posisi terendah 100 sampai 105 ya. Di akhir-akhir bulan dia menuju ke 105 ya. Ini adalah pergerakan yang sangat luar biasa dan kita akan lihat bagaimana pergerakannya ya. Dimulai dari 100.604 ya. Awalnya pada tanggal 1 dia agak sedikit mengalami pelemahan, setelah itu pergerakan kenaikan yang sangat luar biasa ya. Ini kalau kita lihat ya. Kenaikan yang sangat luar biasa selama 1 bulan penuh ya. Selama 1 bulan penuh yang terjadi pada dolar Amerika ya. Nah, kalau kita lihat juga rekan trader, pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika ini dia sangat memberikan sebuah pergerakan buat pasar-pasar yang lainnya, karena dari pergerakan dolar Amerika ini yang menentukan bagaimana arah pergerakan pasar yang akan kita hadapi. Dan kalau kita lihat ya rekan trader ya, bahwa kejadian-kejadian sangat luar biasa terjadi pada bulan kemarin ya, diantaranya adalah bagaimana rapat FOMC yang dikeluarkan, di mana kenaikan tingkat suku bunga ya di 2 kali rapat, dan terakhir pada minggu kemarin ya, kalau nggak salah minggu kemarin dinaikkan lagi tingkat suku bunga menjadi 50 BP. Itu artinya dari statement yang dikeluarkan baik itu oleh Menteri Keuangan ya, Nancy ya, Gubernur Sentral Bank Amerika menyatakan bahwa secara garis besar inflasi yang terjadi masih tetap ada, walaupun sudah dalam genggaman. Tapi dengan adanya kenaikan tingkat inflasi yang sedikit lagi membuat apa yang terjadi? Dolar Amerika harus segera dinaikkan, situasi hawkish harus diterapkan, sehingga ya dengan situasi hawkish, kenaikan tingkat suku bunga yang dilakukan membuat kemungkinan besar dolar Amerika ini masih bisa melayang lebih tinggi lagi ya, lebih tinggi lagi. Dan berbicara tentang itu, kita akan lihat dulu bagaimanakah pergerakan-pergerakan yang terjadi pada bulan ini, bulan Maret ya. Nah, dari pergerakan-pergerakan yang terjadi bulan Maret, kita bisa masuk di kalender ekonomi yang akan kita lihat semuanya. Rekan trader, berbicara tentang kalender ekonomi yang akan terjadi pada bulan Maret ini, yang paling harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya adalah pertama, hari Jumat tanggal 10 Maret ya. Untuk hari Jumat tanggal 10 Maret rekan trader bisa lihat di sini bahwa hari Jumat tanggal 10 Maret itu akan ada non-farm payroll. Nah, ya, akan ada non-farm payroll di mana ya, ketenaga kerjaan
edisi berikut sebelumnya ada 517, sekarang diprediksikan 200k ya, 200.000. Apakah dia bisa ya naik lagi seperti bulan kemarin sehingga dia bisa memberikan harapan kenaikan dolar Amerika? Nah, ini kita akan lihat rekan trader. Kita akan lihat ya. Itu yang pertama. Dan kalau kita lihat rekan trader, hal berikutnya yang harap kita lihat adalah data inflasi Amerika, data IHK yang akan terjadi pada tanggal 14 Maret tahun 2023. Nah, 14 Maret kita lihat. Nah, 14 Maret ya. Nih, 14 Maret kita lihat. Oke, 14 Maret sini. IHK ya. Pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, hari Selasa. Hari Selasa ini harap diperhatikan juga bagaimana data inflasi akan dikeluarkan ya. Data inflasi akan dikeluarkan. Kalau kita lihat bahwa diperkirakan akan sebesar 6,4%. Nah, ini lebih tinggi daripada bulan sebelumnya. Nah, kita akan lihat apa yang akan terjadi setelah data inflasi. Karena dari data inflasi ini kita akan melihat apakah hawkish masih tetap diterapkan lebih ketat lagi. Nah, dengan estimasi kalau diterapkan lebih ketat lagi, otomatis kenaikan tingkat suku bunga akan lebih tinggi ya. Membuat mata uang dolar semakin menguat. Selanjutnya rekan trader yang harap diperhatikan itu pada tanggal 15 Maret. 15 Maret ini akan ada PPI Amerika atau penjualan retail. Nah, ini harap diperhatikan. Penjualan retail ini benar-benar sangat ya mempengaruhi juga mata uang dolar Amerika. Oleh karena itu tetap harap ingat dan harap perhatikan ya rekan trader ya. Nah, selanjutnya rekan trader, berikutnya harap rekan trader perhatikan adalah tanggal 22 Maret. Nah, tanggal 22 Maret ini kemungkinan besar akan ada ya, tanggal 22 Maret ini kemungkinan besar akan ada pidato yang akan dilakukan oleh ya. Kalau di sini belum ditulis ya. Nah, kalau di kalender ekonomi ini belum ditulis, tapi pada prinsipnya kemungkinan besar nanti pada tanggal 22 Maret ya. 22 Maret ini ya. 22 Maret itu akan ada pidato yang akan dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika. Kemungkinan besar ini akan ada rapat FOMC di sini. Ini akan ada rapat FOMC di sini sehingga bisa menentukan arah kebijakan perekonomian Amerika ke depan. Nah, ini dari sinilah kita bisa lihat bagaimana arah pergerakan yang terjadi pada yang akan terjadi pada dolar Amerika ke depan ya rekan trader ya. Oke. Dari sini rekan trader kita bisa melihat secara lengkap bahwa arah pergerakan dari indeks dolar Amerika pada bulan ini ya, bulan Maret, kemungkinan besar indeks dolar Amerika ini masih punya peluang besar untuk mengalami kenaikan yang signifikan rekan trader semuanya. Dan kita bisa lihat di sini bahwa pola pergerakan dari indeks dolar Amerika pada bulan Maret kemungkinan besar kalau melihat analisanya, saya bisa bilang bahwa dia akan menuju sampai level paling tertinggi di seputaran sini ya. Oke, saya ganti ini dulu. Rekan trader. Nah, kemungkinan besar rekan trader saya ganti. Nah, oke. Kemungkinan besar dia akan mencoba sampai di 108, tapi menurut saya 108 itu adalah angka yang paling maksimal banget rekan trader. Saya masih bisa bilang bahwa dia ini akan mencoba minimal kalau menurut analisa saya dia akan mencoba awalnya apabila terjadi kenaikan dia akan mencoba di 106.7737 dan apabila terjadi kelanjutan maka dia akan mencoba sampai di posisi 107.599 ya. Jadi ini menurut analisa saya bahwa pergerakan masih bisa saja terjadi dan penguatan masih saja bisa terjadi untuk pasangan untuk indeks dolar Amerika rekan trader ya. Oleh karena itu rekan trader, saya untuk bulan depan saya bisa bilang bahwa kemungkinan indeks dolar Amerika ini bisa naik sampai di 108. Dan apabila terjadi pelemahan rekan trader, menurut analisa saya dia itu bisa turun sampai level yang paling terendah di 101 ya. Oleh karena itu
Untuk bulan depan, untuk bulan Maret, analisanya di seputaran sini rekan trader. Nah, oke. Ya. Sekitar sini antara 101.314 sampai 107.599, dan apabila memang masih terjadi kenaikan, dia masih bisa naik sampai di level paling tertinggi di 108.392. Lewat dari itu menurut saya tidak sulit ya, apalagi kalau dia mau tembus sampai di 110. Wow, 110 menurut saya terlalu tinggi sebenarnya ya. Menurut saya terlalu tinggi kalau 110, malahan menurut saya dia akan mencoba sampai di 108, dan apabila terjadi pelemahan ya sini, atau pelemahan yang paling maksimal menurut analisa saya itu adalah apabila terjadi pelemahan, artinya dia akan mencoba sampai di level yang paling terendah di seputaran nah ini dia 100.292. Oke, selanjutnya kita masuk di Euro USD. Ya, kita lihat di Euro USD rekan trader. Untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat di sini bahwa pergerakan Euro USD untuk bulan Maret secara garis besar, kalau kita lihat tendensi pada bulan kemarin, dia lebih banyak mengalami pelemahan ya. Oleh karena itu, saya pun juga bisa bilang bahwa semua ini tergantung dari pergerakan dolar Amerika. Dan kalau saya lihat rekan trader ya, untuk bulan Maret nanti, kemungkinan besar kalau terjadi pelemahan, kita udah bisa bilang bahwa pelemahan yang paling terendah pasti akan dicoba sampai di 1.02 ya. Ini pasti ya, dia akan mencoba sampai di situ. Tapi kalau menurut analisa saya, dia akan mencoba pelemahannya ini ya. Pelemahan ini menurut analisa saya, dia akan sedikit mencoba pelemahannya itu sampai di seputaran 1.03203. Ya, dia akan mencoba sampai di situ rekan trader. Dia akan mencoba sampai di situ, dan menurut analisa saya, dia punya pola pergerakan itu antara Euro USD itu, dia punya pola pergerakan menurut saya yang paling tertinggi di seputaran 1.09 sampai yang paling terendah 1.03 ya. Nah, ini dia rekan trader ya. Nah, jadi kalau saya bisa memprediksikan dia akan pergerakannya antara 1.03023 sampai 1.098889. Dan apabila dia terjadi pelemahan, menurut analisa saya, pelemahan dia itu akan coba di level yang paling terendah di 1.02280. Yaitu adalah Euro USD ya. Euro USD pola pergerakannya seperti kayak gitu rekan trader ya. Nah, bagaimana selanjutnya untuk pasangan mata uang berikutnya rekan trader? Kita lihat dulu di sini. Oke, sabarkan trader, saya tampilkan ini dulu. Nah, pound sterling uncle saham dolar. Bagaimanakah untuk pound sterling uncle saham dolar rekan trader? Untuk pound sterling uncle saham dolar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan dari pound sterling uncle saham dolar pada bulan kemarin, kita lihat tendensi bulan kemarin sudah sangat jelas dia lebih bearish ya. Dan kemungkinan bearish itu masih ada rekan trader. Kemungkinan bearish itu masih ada. Malahan saya bilang dia bisa turun sampai di 1.15931. Bulan kemarin dia dari 1.19118 sampai 1.23904. Oleh karena itu rekan trader, untuk pergerakan ya, kemungkinan untuk bearish menurut saya masih ada, masih bisa rekan trader. Masih bisa. Dan puncak yang paling terendah kalau terjadi nanti penurunan menurut saya dia akan mencoba menuju ke arah sini ya. Dia akan mencoba menurut ke arah 1.16318 ya, 1.16318. Tapi kalaupun dia bisa turun, ada hal-hal tertentu yang harus dia lewatin. Pertama, dia harus bisa melewati batas 1.18225 dulu. Kalau dia akan turun di situ, dia akan mencoba di poin berikutnya di daerah sini. Nah, 1.17512 ya. Nah, itu dia. Dan apabila dia masih turun lagi, ya dia pasti akan menuju ke 1.16318 ya. Nah, itu kalau penurunan. Tapi kalau terjadi kenaikan rekan trader, saya bisa memprediksikan bahwa dia punya kenaikan yang paling tertinggi itu menurut analisa saya di seputaran sini. 1.23653. Oleh karena itu rekan trader, jangka pergerakan dari mata uang pound sterling menurut analisa saya dia akan bergerak di seputaran sini. Besar ya menurut saya.
menurut saya. Dia pasti akan bergerak cuma di seputaran 1.6318 sampai 1.23653. Ini adalah pound sterling ya. Pergerakan pound sterling seperti kayak gini. Oke, selanjutnya rekan trader kita akan lihat gold. Nah, ini dia. Untuk gold ini sesuatu yang sangat luar biasa akan kita lihat di sini rekan trader semuanya. Pergerakan gold pada bulan Februari kemarin penurunannya sangat luar biasa ya. Rekan trader bisa lihat di sini bagaimana penurunan gold terjadi dari 1960 dia turun sempat menyentuh 1804 walaupun di detik-detik terakhir dia agak sedikit naik menuju ke 1837. Kalau kita lihat tendensinya memang ya, kalau kita lihat tendensi penurunan masih saja kuat terjadi, dan saya bilang juga masih menurut analisa saya penurunan masih saja kuat terjadi walaupun di beberapa minggu ke depan mungkin ada ya kenaikan sedikit, tapi secara garis besar penurunan masih saja bisa terjadi. Dan kalau kita lihat untuk gold rekan trader, pergerakan gold ini sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat di sini bahwa pasar gold ini dia memang benar-benar jatuh dari bulan Februari kemarin ya. Bayangkan dia jatuh sangat luar biasa dari 1960 sampai 1800, itu kejatuhan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat kejatuhan ini juga dipengaruhi oleh data ekonomi serta dari awal saya udah bilang pelemahan yang terjadi pada gold ini diakibatkan ada dua faktor, eksternal dan internal. Internal itu dari keputusan yang diambil oleh The Fed ya. Hawkish yang terjadi membuat kenaikan tingkat suku bunga, membuat gold ini jatuh. Sedangkan eksternal lebih banyak ke kondisi geopolitik yang terjadi. Bulan kemarin bagaimana Amerika balon yang dibilang mata-mata Cina ini ditangkap ya, inilah yang menjadi akibat kenapa pergerakan gold ini memang benar-benar sangat luar biasa dan terjadi penurunan. Untuk bulan ini, bulan Maret ya, untuk bulan Maret rekan trader, kalau menurut analisa saya rekan trader, menurut analisa saya emas ini, menurut analisa saya kemungkinan memang dia masih, menurut analisa saya dia masih bisa turun rekan trader, dia masih bisa turun. Tapi penurunan dia itu tidak terlalu dahsyat banget. Saya bisa bilang bahwa dia akan turun paling rendah menurut saya di seputaran 1767. Itu paling rendah sekali. Tapi itu menurut saya juga sangat sulit juga tuh ya. Tapi ada kemungkinan gold ini sedikit mengalami penguatan dan dia akan mencoba penguatan gold ini menurut analisa saya, dia akan mencoba naik ya, minimal dia masuk di level 1920 dulu, dan yang paling maksimal apa memang bila dia naik lagi dia akan coba sampai di 1950. Tapi 1950 itu menurut saya itu jauh banget ya. Untuk awal ini dia akan mencoba di daerah-daerah seperti segitu ya rekan trader. Untuk sementara awal dia akan mencoba dulu di seputaran 1874 ya. Nah, dia naik lagi. Tapi kalau dia terjadi pelemahan, saya bisa bilang bahwa pelemahan yang terjadi pada gold ini paling rendah itu di 1767. Saya tidak mau bilang dia sampai di daerah sini. Waduh, ini jauh sekali itu, 1740 terlalu jauh tuh. Oleh karena itu saya berestimasi bahwa arah pergerakan dari gold pada bulan Maret menurut analisa saya dia akan bergerak di seputaran sini rekan trader. Tapi tidak tertutup kemungkinan rekan trader apabila dia mengalami pelemahan dia itu bisa turun sampai di level 1740, dan kenaikan yang paling maksimal menurut saya itu di sekitaran 1950. Menurut saya 1950 ini terlalu jauh sekali sebenarnya. Terlalu jauh sebenarnya. 1920 menurut saya itu masuk logika. Tapi kalau 1950 itu menurut saya terlalu jauh ya. Oke. Bagaimanakah USD Yen Jepang rekan trader? Kita akan lihat pergerakan dari USD Yen Jepang. Nah, ini dia. Untuk USD Yen Jepang kita bisa lihat di sini bahwa USD Yen Jepang pada dasarnya pola pergerakan dari USD Yen Jepang pada saat ini, ya sabar saya lihat dulu. Nah, ini dia. USD Yen Jepang mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan yang terjadi pada indeks dolar Amerika pada bulan Februari. Rekan trader lihat di sini ya. Nah, dari 128.60 sampai menuju ke 137.069.
bayangkan pergerakannya yang sangat luar biasa, dan kalau kita lihat tendensi pun juga ya, tendensinya naik. Dan saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan masih akan naik juga rekan trader. Saya bisa bilang bahwa kemungkinan naik ini masih sangat tinggi rekan trader. Memang dia akan mencoba sampai di level paling tertinggi menurut saya di sekitaran sini ya. 142 dia akan mencoba sampai situ, tapi menurut saya dia akan coba melewati level-level di sini dulu rekan trader. Nah, ini dia nih. 139 ya. Dia akan mencoba melewati level di situ dulu. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar pola pergerakan pada bulan depan itu menurut analisa saya dia akan mencoba sampai di 142 itu nilai tertinggi, tapi 139 akan dicoba oleh dia. Dan apabila terjadi pelemahan, prinsip saya bisa bilang bahwa pelemahan dia itu yang paling tertinggi mungkin di sekitaran 132 rekan trader. Bukan 132, iya. Disinilah ya. 131. Oleh karena itu rekan trader, pergerakannya ya pada pergerakan mata uang ini kita bisa lihat bahwa dia akan bergerak menurut analisa saya. Dia akan mencoba sampai di level sini. Nah, ini dia. 131 sampai 142. Itu arah pergerakan yang akan terjadi pada USD yen Jepang. Nah, selanjutnya rekan trader. Selanjutnya kita lihat bagaimanakah Bitcoin. Nah, ini Bitcoinnya asik nih. Untuk Bitcoin, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa Bitcoin ini pada prinsipnya rekan trader. Pada prinsipnya pergerakan Bitcoin ini sangat volatilitasnya sangat tinggi rekan trader. Dia pada prinsipnya dia bergerak itu di seputaran pada bulan kemarin ya, dimulai di seputaran 23.000, dia sempat turun sampai 21.000, dia naik lagi 25.000, dia turun lagi dan sekarang 23.000 ya. Saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar untuk bulan depan ya rekan trader ya, kemungkinan besar untuk bulan depan Bitcoin ini masih bisa punya peluang mengalami kenaikan lagi rekan trader. Dan kalau saya bilang ya, kemungkinan besar dia bisa naik itu minimal sampai menuju 27.000 ya. Saya tidak mau bilang dia sampai di daerah 27.000 lah, 27.000 ya menurut saya ya. Itu menurut prediksi saya, dan saya bisa memprediksikan apabila nanti dia terjadi penurunan, dia paling standar itu di seputaran 20.000 rekan trader. Jadi pada prinsipnya pergerakan yang terjadi pada Bitcoin ini menurut analisa saya ya, pada bulan ini, bulan Maret, dia akan bergerak di seputaran 20.761 sampai 20.761 sampai di 27.000. Apabila memang nanti ada kenaikan yang lebih tinggi lagi, ya mungkin dia akan mencoba sampai 27.000 lebih ya pada prinsipnya, tapi 28.000 nggak mungkin. Dan sekarang dia pada prinsipnya dia akan bergerak di daerah sini aja. 25.000 adalah pencapaian yang akan dicapai. Kalaupun turun pun juga ya palingan, kalaupun turun ya dia turun ya palingan sampailah di level-level sinilah ya. Nah, 22.000 antara 23, 22 sampai 25, dan yang paling tertinggi 27. Kalaupun turun pun juga dia di antara 20.000. Oke, rekan trader semuanya ya, kita sudah berada di analisa bulanan, weekly prediction ya. Saya berharap semoga analisa bulanan ini setidaknya memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya ya. Ingat, data-data ekonomi yang telah saya berikan pada prinsipnya data-data itu sangat mempengaruhi pergerakan yang terjadi pada bulan Maret ya. Data-data tersebut mempengaruhi pergerakan dolar, dan dari dolar lah yang akan mempengaruhi pergerakan pasar selanjutnya. Oke rekan trader, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.